Beshem Ha'af, Vehaben Veruah HaKodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom untuk semua yang hadir di bulan persekutuan usia 50-an dari Lembaga Alkitab Indonesia. Untuk Kamis 21 April 2022, tema yang kita akan bahas bersama adalah orang Kristen wajib berkorban. Satu tinjauan tentang kurban dalam Perjanjian Lama. Kurban atau korban sama saja. Dan nanti kita akan belajar mengenai etimologi dari korban itu. Apa sih sebenarnya korban? Yang sebenarnya artinya sudah berubah jauh dari arti yang sebenarnya. Biasanya kalau korban untuk konteks orang Indonesia, termasuk Kristen dan Islam di Indonesia, biasanya kita itu sering bergesekan ketika menghadapi satu idul korban. Siapakah yang dikorbankan? Isa atau Ismail, gitu kan? Nah, ternyata Alkitab kita itu tidak merujuk kepada Ishak maupun Ismail. Dua-duanya bukan. Makanya istilah yang paling tepat adalah akedat Ishak. Akedat Ishak, karena Ishak bukan dikorbankan, Ismail nggak dikorbankan, yang dikorbankan adalah anak domba yang dari Tuhan. Tetapi di sini Ishak hanya sampai diikat saja. Dan yang menjadi korban adalah anak domba yang dari Allah. Nah, dari sini kita pun juga mendapatkan banyak kekeliruan, kesalahpahaman tentang makna korban itu. Nah, arti yang paling tepat yang biasanya orang mengatakan itu untuk mengetes imannya Abraham adalah akedat Ishak atau pengikatan Ishak. Karena sedianya memang Ishak nggak pernah Tuhan itu menginginkan putra Abraham untuk dibunuh. Kenapa tapi Tuhan itu minta agar Abraham itu memberikan putranya? Nah, apa sih esensi dari perintah Allah itu kepada Abraham yang menyuruhnya untuk mempersembahkan putranya yang tunggal itu? Nah, Ismail sudah disuruh pergi sama ibunya ke padang gurun. Sekarang putranya yang di kemahnya Abraham tinggal satu, yaitu Ishak. Tapi di situ Tuhan menginginkan putra ini untuk dirinya. Nah, banyak orang mengira apa yang dilakukan Allah kepada Abraham ini adalah untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal itu sebagai ujian iman saja. Namun sebenarnya Allah nggak perlu-perlunya untuk melakukan hal kejam ini untuk sekedar ngetes imannya Abraham yang sebenarnya Tuhan itu sudah mengetahuinya. Yang dilakukan Allah adalah lebih dari itu, di mana sekali lagi diberikan nubuat dalam tipologi bahwa saatnya nanti akan ada domba penebusan dosa yang paling sempurna yang datangnya dari Allah. Jadi kisah Abraham ini adalah satu kisah yang bermakna hakiki dan sangat dahsyat. Tuhan nggak perlu-perlunya untuk sekedar ngetes imannya Abraham. Tetapi Tuhan sekali lagi memparadekan suatu nubuat. Jadi nubuat itu bukan hanya kata-kata. Nubuat itu sering juga berupa sebuah visual yang seharusnya kita yang mati, yang seharusnya anak Abraham yang mati. Tapi Tuhan tidak menghendaki manusia yang mati, tetapi Tuhan memberikan anak domba yang darinya. Nah, bagaimana duduk perkaranya? Mungkinkah Allah mendadak menyuruh seorang bapak yang sangat saleh, yang sangat mencintai anaknya untuk membunuh anaknya? Dosa apakah yang dilakukan si anak sehingga layak dibunuh? Ada apakah di balik teka-teki yang misterius bahkan tak masuk akal ini? Menguji imankah? Oke, tapi Allah tidak akan kehabisan cara untuk menguji sehingga harus memilih suatu cara untuk melawan hukumnya sendiri yang dimana Allah itu melarang pembunuhan pengorbanan anak kan? Nah, ini memang sering dilakukan oleh orang kafir, tapi Tuhan tentu tidak menginginkan ini. Mungkinkah Allah tiba-tiba justru menyuruh Abraham untuk berbalik membunuh anaknya dalam sebuah
keluarga yang suci itu ada pembunuhan. Kisah dari pengorbanan Ishak, pengikatan Ishak, putra Abraham yang berakhir dengan penebusan kematiannya melalui seekor domba jantan, itu dicatat lurus dalam Kejadian 22 ayat 8 dan 13, yang dimana Tuhan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Abraham memanggil korban itu dan mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Nah, apa sih korban itu? Korban itu sudah banyak berubah maknanya. Korban itu diartikan korban banjir, korban kecelakaan, korban perasaan, korban perkosaan. Jadi korban itu dianggap adalah suatu objek yang menderita oleh karena perbuatan sesuatu yang membuat dia jadi menderita. Tetapi di sini korban tidak bermakna demikian menurut Alkitab. Korban adalah suatu nomina atau kata benda yang dibentuk dari kata karaf. Karaf. Karaf itu artinya apa? Karaf itu artinya datang mendekat. Nah, jadi kalau korban diambil dari sebuah kata kerja karaf, artinya benda itu dipakai untuk media untuk mendekat kepada Tuhan. Jadi korban bukan bermakna victim atau casualty. Fungsi utama korban dalam Israel adalah untuk penebusan dosa. Kitab Imamat mencatat secara terperinci aturan-aturan korban sebagai sarana penebusan. Maknanya adalah diberikannya suatu tebusan yang setimpal untuk mengganti hidup seseorang yang seharusnya menerima hukuman kematian karena dosa yang dilakukannya. Jadi Anda jangan mengartikan korban dalam konteks yang kita bicarakan hari ini dengan korban banjir, korban perkosaan, korban kecelakaan, bukan. Bukan victim atau casualty, tapi korban yang alkitabiah adalah harga mendekat. Harga mendekat kepada Tuhan karena dosa itu memisahkan manusia dengan Tuhan dan harus dibayar dengan harga nyawa. Harga nyawa dari binatang ini menjadi suatu tipologi atau lambang yang nanti akan digenapi oleh kematian Kristus di kayu salib sebagai korban, sebagai harga mendekat. Korban itu harga mendekat. Jadi buang jauh-jauh makna korban dalam artian casualty atau victim untuk konteks Alkitab. Kalau ngomong sehari-hari ya silakan. Dan ini adalah merupakan bagian juga yang saya bahas dalam halaman ke-91 dari buku saya, Injil Salib, Besorat Hatzelaf. Jadi mari kita belajar dari kata korban agar tidak salah paham. Tadi saya sudah menyinggung bahwa kata korban yaitu dari kata karaf, mendekat. Jadi kalau ini adalah kata benda untuk digunakan mendekat kepada Allah, jadi peristiwa ini diberikan dari binatang yang berdarah, yang dimana darah itu adalah lambang nyawa sebagai wujud pemenuhan hukum upah dosa adalah mati. Roma 6 ayat 23 yang kita bandingkan pada Kejadian 2 ayat 17. Dasarnya di situ. Upah dosa adalah mati, harus dibayar dengan korban. Harus dibayar dengan harga mendekat. Jadi korban adalah sesuatu yang secara pasif dibawa mendekat untuk pendekatan kembali kepada Tuhan, di mana ditulis dalam Imamat 1 ayat 2. Jelas di sini? Kita semua tahu untuk orang-orang Kristen bahwa korban bukan casualty, korban bukan victim. Tetapi korban adalah harga mendekat. Kata benda infinitifnya yaitu lehit karef. Sesuatu yang aktif kita lakukan untuk mendekat kepada Tuhan pada konteks perjanjian lama harus membawa darah binatang untuk diberikan kepada Tuhan dan disertai dengan doa-doa. Nah, kemudian korban itu tidak bisa diberikan oleh orang Israel. Yaitu kapan? Ketika orang Israel itu dibuang ke Babel. Karena korban itu sedianya hanya diberikan di bait Allah
di Yerusalem. Ketika mereka dibuang ke Babel, otomatis mereka nggak bisa memberikan korban, yang artinya dosa-dosa mereka nggak bisa diampuni. Maka kemudian orang-orang Yahudi ini berbuat bagaimana supaya adakah sesuatu yang bisa dibuat untuk mengganti korban yang tidak bisa mereka berikan pada saat mereka ada di pembuangan di Babel, yaitu pada saat kerajaan Yudea itu dikalahkan oleh Nebukadnezar pada tahun 586, dibuang ke Babel selama kurang lebih 70 tahun, otomatis kurang lebih 70 tahun dosa-dosanya orang Israel ini tidak dapat diampuni dengan pemberian korban. Dan kemudian ketika bait Allah itu runtuh di Yerusalem pada tahun 70 Masehi, setelah 40 tahun setelah Yesus naik ke surga, saat itu juga orang-orang Israel nggak bisa memberikan korban di bait Allah di Yerusalem karena bait Allahnya sudah runtuh dan mereka harus diaspora ke seluruh penjuru bumi. Nah, ada 2 kali peristiwa yang dimana orang Israel itu tidak dapat memberikan korban, termasuk hari ini. Meskipun orang Israel hari ini sudah memiliki negara di Israel, di tanah suci sana, tetapi sampai hari ini pula mereka tidak memiliki bait Allah, yang artinya orang Israel pun tidak dapat memberikan korban berdarah di negara Israel di Yerusalem sana. Memang mereka sudah ada di Yerusalem, tapi bait Allahnya yang nggak ada. Jadi artinya mereka tidak dapat memberikan korban. Nah, atas pengajaran para rabi, maka korban itu diganti dengan doa. Jadi menurut orang Yudaisme rabbinik, doa, pujian, penyembahan itu dianggap setara dengan korban pengampunan dosa. Nah, kalau sudah begini, emang ada dasarnya di Alkitab. Mereka mencari dasarnya dan ketemu. Jadi doa, pujian, penyembahan itu pada agama Yudaisme rabbinik sampai hari ini itu dianggap sebagai hal yang setara dengan korban pengampunan dosa. Di mana dicarikan ayatnya? Ternyata ada. Misalnya dalam Hosea 14 ayat 3. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapatkan hal yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Nah, ayat ini diterjemahkan agak kurang lengkap karena seharusnya ada seperti persembahan anak lembu. Misalnya akan saya bacakan dalam terjemahan MILT, bawalah sertamu kata-kata, berbaliklah kepada Tuhan, katakanlah kepadanya, engkau menyingkirkan segala kesalahan, maka ambillah kebaikan, biarlah kami membayar anak-anak lembu di dalam ucapan kami. Nah, ini ya. Jadi ini pun sebenarnya mild itu juga terjemahannya kurang lengkap sedikit ya. Kalau kita baca dalam bahasa aslinya, uneshalma farim sefatenu. Dan biarlah kami melunasi, nah dari kata shalem, dari kata shalom. Nah, silem ini dalam artian melunasi. Kalau kami punya hutang dosa, maka biarlah kami melunasinya. Ya. Melunasinya dengan apa? Korban-korban sembelihan, seperti sembelihan anak lembu melalui bibir kami. Sefatenu. Ya. Uneshalma farim sefatenu. Ya. Ada pemberian korban anak lembu dari perkataan kami. Nah, dari sini rabi-rabi Yahudi menganggap, oh ini cocok. Hosea 14 ayat 3 adalah suatu dasar yang dimana doa itu menjadi pengganti dari pemberian domba atau sapi, binatang yang berdarah untuk membayar hutang dosa. Di Hosea 14 ayat 3.
Sekarang masa cuma satu? Harusnya ada yang lain lagi dong. Nah, jadi seperti Anda sering mendengar doa, pujian, penyembahan yang setara dengan persembahan ukupan. Nah, Anda tentu sering mendengar ucapan dari seorang song leader kalau Anda sering ke gereja ibadah raya minggu, song leadernya itu biasanya mengatakan demikian kepada Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini adalah perkataan yang sangat cantik sekali, tapi apa dasar ungkapan ini? Dasarnya adalah dari Mazmur 141 ayat 1 sampai 2. Jadi Anda kalau melihat ada saudara kita orang Katolik atau orang Ortodok yang di mana para imamnya itu membawa ukupan dengan asapnya yang wangi itu berisi ketoret atau kemenyan atau wewangian dalam ibadah-ibadah mereka, itu ada dasarnya. Daripada kita yang biasanya song leadernya ngomong, biarlah penyembahan kita menjadi dupa yang harum. Mana dupanya? Nah, di sini saudara tua kita, orang Katolik maupun orang Ortodok, betul-betul menunjukkan bahwa doa dan pujian itu diungkapkan dengan wewangian ketoret itu. Nah, Mazmur 141 ayat 1 sampai 2. Mazmur Daud, ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku bagimu seperti persembahan ukupan, ketoret, dupa, dan tanganku yang terangkat mempersembahkan korban pada waktu petang. Jadi tangan yang terangkat, tangan yang berdoa, tangan yang memuji itu setara dengan pemberian korban. Dan ini Mazmur 141 ayat 1 sampai 2 juga tadi Hosea 14 ayat 3 bahwa ini menjadi dasar bahwa doa, pujian, penyembahan itu dianggap setara dengan korban pengampunan dosa. Memang ini tidak akan bisa menggantikan seperti anak domba atau sapi yang berdarah dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi ini dalam konteks pembuangan di Babel atau dalam konteks ketika orang Israel belum memiliki bait Allah, Hosea 14 ayat 3 dan Mazmur 141 ayat 1 sampai 2 ini menjadi dasar bahwa sidur, doa, pembelajaran Alkitab, puji-pujian menjadi setara dengan korban. Orang Yahudi itu menilai tinggi doa. Nah, doa dalam bahasa Ibrani itu tefilah, yang nilainya hampir sama dengan korban pengampunan dosa. Kita sudah baca tadi ayatnya, juga nanti Anda bisa membaca dalam Mazmur 51 ayat 8, Daniel 9 ayat 21, Mazmur 40 ayat 7. Nah, sedangkan bagi orang-orang yang percaya, termasuk golongan Yahudi Mesianik misalnya, kita tidak lagi memberikan korban pengampunan dosa, karena Yesus yang sudah selesai, sudah tetelestai melakukan korban dosa di atas kayu salib. Namun demikian, doa dan pujian sebagai korban masih merupakan hal yang esensi dalam ibadah murid-murid Kristus sebagai ucapan syukur, pemberian pujian kepada Allah. Nah, perhatikan ini juga dibahas dalam Perjanjian Baru dalam Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur. Nah, yang dimaksud di sini bukan korban binatang, tapi korban syukur, ucapan syukur dengan mulutmu kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberikan bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Tuhan. Nah, korban di sini juga tidak dalam artian korban banjir, korban perkosaan, korban perasaan, korban kecelakaan, bukan. Di sini sama. Korban dalam konteks Ibrani pasal 13 ini adalah dalam konteks untuk harga mendekat, supaya kita mendapatkan persekutuan yang manis dengan Tuhan. Mari kita memberikan korban pujian. Ada banyak kan lagu-lagu yang menggunakan istilah korban pujian. Nah,
Dari mana dasarnya? Dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16 dalam konteks untuk menjadi dekat kepada Tuhan. Dalam konteks Ibrani 13, 15 sampai 16 ini, korban yang dimaksud dalam Perjanjian Baru adalah korban yang sama yang dimaksudkan dalam Yudaisme rabbinik ketika mereka itu membaca sidur atau mempelajari Alkitab atau memuji-muji Tuhan. Jadi korban pujian, korban syukur di mulut itu sangat penting sekali untuk konteks kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi dalam Perjanjian Baru, dalam kitab yang terakhir, Kemenyan, Ketoret, ya, wangi-wangian itu adalah lambang dari doa orang kudus. Jadi kita jangan ngetawain lagi saudara-saudara kita kaum Ortodoks dan Katolik Roma yang memang ada wewangian-wewangian yang dibawa oleh para imam-imam Katolik itu. Karena ini pun juga dibahas dalam Wahyu 8 ayat 3-5. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk mempersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus. Di atas mezbah emas di hadapan tahta itu, maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Nah, dalam Wahyu 5 ayat 8, kemenyan juga dibahas sebagai lambang dari doa orang-orang kudus. Sedangkan di Wahyu pasal 8 ini adalah kemenyan dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus. Sama seperti hukuman ketujuh meterai diawali dengan kemenyan atau doa. Jadi wanginya kemenyan itu adalah lambang dari korban pujian sebagai dupa yang harum di hadapan Allah. Nah, dalam konteks itu kita boleh mempersembahkan korban pujian dalam konteks untuk dekat kepada Tuhan. Dasarnya yaitu dalam Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Nah, saya akan mengulang kembali. Anda yang sudah sering masuk ke kelas saya, sudah sering mendengar ini, tetapi saya memberikan ini kepada orang yang belum pernah mendengar pengajaran tentang genealogi keselamatan, ibadah sakramental, korban darah dalam liturgi ibadahnya orang Israel. Bahwa memang betul-betul antara agama Kristen dan agamanya orang Yahudi itu adalah sama-sama sebagai agama sakramental, yang dimana semua agama itu mengajarkan moralitas, tetapi kekristenan juga Yudaisme bukan sekedar agama yang mengajarkan moralitas, tetapi sebuah relationship, hubungan kasih Bapa kepada umat yang kemudian pendekatannya itu dilakukan dengan memberikan korban darah. Ya. Jadi secara agamawi, kekristenan itu sama juga mengajarkan moralitas, bagaimana hidup kudus, bagaimana mengasihi sesama, bagaimana mencintai alam, itu semua sama. Semua agama mengajarkan moral kebaikan ini. Tetapi yang beda itu apa? Bahwa pengampunan dosa dalam sistem ibadah kita itu bisa dilakukan oleh karena ada orang yang memberikan dirinya sebagai ganti dari kematian, sebagai korban, sebagai harga mendekat, sebagai sang penebus dosa. Harusnya kita yang mati, harusnya manusia yang mati, tetapi Tuhan tidak menginginkan itu. Maka harus ada Tuhan yang datang ke dunia untuk menjadi sang penebus dosa. Jadi Yahudi dan Kristen, konsep ibadahnya adalah ada korban bagi pengampunan dosa. Tapi apa yang menjadi muasal, apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi genealogi atau asal muasal dari ibadah sakramental itu. Maka kita harus mengingat bahwa dosa adalah hutang. Kalau hutang harus dibayar, hutang yang menyebabkan perceraian harus ada korban, harus ada harga mendekat. Perceraian memisahkan antara Tuhan dan manusia. Memang Alkitab betul-betul kata memisahkan itu betul-betul menggunakan kata cerai. Jadi ketika mau rujuk harus ada harga mendekat,
Harga mendekatnya itu apa? Korban darah. Seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus, Roma 6 ayat 23a, sebab upah dosa adalah mati, dan menurut Ibrani 9 ayat 22, hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa pengumpahan darah, tidak ada pengampunan. Nah, Anda bisa bayangkan kalau nggak ada penumpahan darah yang di Yerusalem, yang di Bait Allah, tidak ada pengampunan. Jadi Anda bisa bayangkan betapa sedihnya ketika orang Israel dibuang ke Babel. Artinya selama pembuangan itu orang Israel tidak dapat diampuni dosanya. Maka mereka cari-cari mana dasar dari ayat Alkitab yang dapat dijadikan substitusi dari korban darah ini. Dan mereka juga tahu dengan membaca sidur, dengan berdoa, itu tidak akan seperti darah yang dipakai sebagai sistem pengampunan dosa. Jadi ibadahnya orang Israel ketika di kemah suci dan juga di bait Allah itu semuanya mengandung darah. Korban bakaran mengandung darah, korban pendamaian atau keselamatan menggunakan darah, semuanya ditulis dalam kitab Imamat. Korban pelanggaran menggunakan darah, korban penebus salah pasti dengan darah. Jadi semuanya dengan darah, persis seperti yang ditulis oleh penulis Ibrani dalam Ibrani 9 ayat 22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Mengapa harus dibayar dengan darah? Imamat 17 ayat 11 menyatakan karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, maka kalau minta pengampunan dosa yang upahnya mati itu harus ada harga nyawa. Nah, darah itu dianggap equal dengan nyawa sesuai Imamat 17 ayat 11. Nah, sekarang kita membahas duduk perkara kenapa ada sistem sakramental itu, yaitu kita harus membaca secara lengkap apa yang ditulis dalam kitab Kejadian pasal 3, dan ini ditulis dalam buku yang saya tulis, Eksegesis Spesial, kitab Kejadian, kitab genealogi, dalam bab ke-19, itu merupakan genealogi keselamatan, konsep ibadah kasih karunia. Bahwa dalam Kejadian pasal 3 ini ada genealogi dosa, muasal dosa, yang asalnya itu di Taman Eden, dan di situ ada ayat yang sangat terkenal yang disebut oleh Bapak Gereja Irenaeus sebagai proto-evangelium. Kejadian 3 ayat 15 ini adalah firman Tuhan yang pertama, berita Injil yang pertama dalam membereskan dosa. Nah, upah dosa adalah mati. Roma 6 ayat 23 dasarnya adalah dari ayat ini. Kejadian 2 ayat 17, tetapi semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya, kecuali pohon pengetahuan yang baik yang jahat, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Sebab pada hari engkau melanggar, pasti engkau mati. Sebab pada hari engkau berdosa, pasti engkau mati. Itulah sebabnya Rasul Paulus menulis upah dosa adalah mati. Roma 6 ayat 23. Tapi bukan cuma selesai di sini, ada frasa keduanya. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus, dan ini merupakan penggenapan dari Kejadian 3 ayat 15, yaitu proto-evangelium. Saya di mana-mana mau disuruh bawa firman apapun, proto-evangelium itu selalu saya bawa. Karena memang itulah dasar dari Alkitab kita. Kejadian 3 ayat 15. Yang dimana dalam Taman Eden, taman kenyamanan, justru manusia itu jatuh ke dalam dosa. Mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat bukan karena lapar, tetapi karena ingin seperti Tuhan, ingin menjadi seperti Tuhan. Perempuan itu terperdaya oleh ular, dan Adam mengkonfirmasi dosa itu. Nah, kenapa ini disebut sebagai dosa Adam? Karena Adam adalah mandataris Allah. Karena perintah dalam Kejadian 2 ayat 17 itu diberikan kepada Adam sebelum istrinya itu diciptakan. Dan nama Adam itu terdiri dari dua unsur. Ada unsur Alef. Alef ini adalah lambang dari Elohim. Kemudian Dam. Dam ini adalah artinya berdarah atau darah. Jadi Adam
seorang yang bernama Adam, manusia Adam adalah makhluk berdarah dam yang memiliki unsur Elohim, karena Tuhan ketika menciptakan manusia itu dalam gambar dan rupa Allah, maka Adam adalah mandataris Allah di bumi. Ketika istrinya itu makan, tidak ada perubahan. Tapi ketika suaminya ikut makan, maka suaminya mengkonfirmasi dosa itu, maka disebut dengan dosa Adam, karena Adamlah yang mengkonfirmasi dosa itu, dan dia adalah sang mandataris Allah. Dan ini juga ditulis dalam Roma 5 ayat 12. Ada penyebutan dari mana kok disebut ada dosa Adam, bukan dosa Hawa. Nah, menurut orang Yahudi, Adam itu jatuh pada hari ke-8. Karena Tuhan itu menciptakan alam semesta selama 6 hari. Dan kemudian hari yang ke-7, Tuhan menguduskannya, hari Sabat. Nah, kapan kira-kira Adam itu jatuh ke dalam dosa? Dia jatuh pada hari ke-8 atau hari yang pertama. Balik lagi kan, hari pertama, Yom Echad, hari kedua, Yom Sheni, kemudian Yom Revi'i, hari keempat, hari kelima, Yom Khamishi, hari keenam, Yom Shishi, hari ketujuh, Yom Shabbat, kemudian hari ke-8. Nah, itu sebenarnya adalah balik lagi dalam siklus 1 mingguan, itu adalah hari yang pertama lagi, hari Ahad. Nah, hari ke-8 inilah ditafsirkan oleh orang Yahudi, Adam itu jatuh ke dalam dosa, dan dosa Adam itu disebut dengan kitset bintiot. Kitset bintiot adalah arti harfiahnya itu dosa mencabut tanaman, dosa mencabut pohon. Ini adalah suatu istilah yang hiperbola untuk menunjukkan bahwa Adam itu ingin seperti Allah, karena tadi sudah diojok-ojokin sama si ular, kalau kamu makan ini kamu akan menjadi seperti Allah, tahu mengenai hal yang baik dan yang jahat. Jadi seolah-olah karena Adam ingin seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat, dan itu adalah sebuah pemberontakan. Ini ibaratnya ya, Adam memang makan satu buah itu saja, tapi ibaratnya ini Adam itu maruk makan seluruh pohon itu sampai akarnya dicabut sak pohon-pohonnya karena ingin seperti Allah. Ini cuman istilah saja ya. Jadi Anda nggak usah memperhadapkan ini ayatnya di mana, bukan. Ini cuman istilah saja. Karena Adam yang ingin seperti Allah. Di mana itu ditulis dalam Sanhedrin 38b. Nah, seperti yang juga ditulis dalam Hosea 6 ayat 7. Adam itu mengingkari perjanjian. Karena apa? Dia yang seharusnya sebagai umat, tapi dia ingin seperti Allah. Dia memberontak kepada Tuhan. Nah, itu tadi menurut tafsirannya orang Yahudi. Bagaimana dengan tafsirannya orang Kristen? Nah, kalau saya cuma bawa yang orang Yahudi, nanti yang Kristen protes. Purita mau menjejalkan pemahaman Yudaisme kepada kekristenan. Enggak, Anda enggak usah takut. Kalau saya ngutip kitab-kitab Talmud atau kitab-kitab orang Yahudi, itu dalam konteks sejarah atau antropologi budaya atau sesuatu yang mirip dengan apa yang kita pahami. Karena menurut penafsiran bapak-bapak gereja seperti yang dicatat dalam tulisan Thomas Watson pada abad ke-17, bahwa Adam itu jatuh pada hari yang ke-8. Dari ajaran siapa ini? Yaitu dari ajaran Bapak Gereja Alonso Tostado pada abad yang ke-15 yang disebut dengan Tostatus Faith, bahwa Adam itu jatuh pada hari yang ke-8. Nah, ini seperti yang ditulis dalam bukunya Thomas Watson dalam buku Katekismus itu, ada dalam tulisan Alonso Tostado atau Tostatus Faith. Nah, ini adalah dasar yang sama yang dimana orang Kristen juga menafsirkan Adam jatuh ke dalam dosa pada hari yang ke-8. Itulah kenapa penyunatan terjadi pada hari yang ke-8. Yesus Kristus pun bangkit pada hari yang ke-8. Hari yang ke-8 itu identik dengan hari yang pertama atau identik dengan hari Minggu atau hari Ahad. Nah, ini tadi yang tulisannya Thomas Watson pada abad yang ke-17. Jadi orang Kristen pun melihat Adam jatuh
ke dalam dosa pada hari yang ke-8. Nah, pada saat jatuh ke dalam dosa, Adam itu tahu kalau dirinya telanjang, maka kemudian dengan pemikirannya sendiri dia menyemat daun pohon ara itu dipakai sebagai cawat penutup rasa malu bagi aurat Adam dan istrinya. Tapi ketika mereka berpakaian dari cawat daun made in Adam ini, mereka tetap ada perasaan bersalah. Mereka takut menghadap Tuhan. Ketika Tuhan bertanya, Adam, di mana kamu? Kejadian 3 ayat 9. Kalau kita baca dalam bahasa asli, ayekah? Nah, ungkapan ini adalah ungkapan tangisan Tuhan. Adam, kamu kok berdosa sih? Di mana kamu? Bukan karena Tuhan tidak tahu di mana Adam itu sembunyi, bukan. Karena ini adalah ungkapan kesedihan Tuhan. Bagaimana kamu pergi dari hadapanku ketika engkau berdosa? Ketika engkau berdosa, kamu tidak dapat melihat aku lagi. Kita ingat kan kisahnya Musa itu ingin melihat wajah Tuhan dan Tuhan berkata apa? Tidak ada satu orang pun dapat melihat wajahku. Kalau dia melihat, dia akan mati. Kenapa? Karena manusia yang berdosa dalam keadaan keberdosaannya tidak dapat memandang wajah Allah. Itulah sebabnya Tuhan menangis, di mana engkau? Jadi kalau ada teologi yang mengatakan Tuhan murka ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, itu nggak kena menengah. Karena dalam Kejadian pasal 3 sama sekali tidak ada kata murka, tetapi kita justru mendapati Allah yang bersedih, Allah yang naham, Allah yang bertanya, ayeka di mana? Adam, kamu kok pergi? Aku menangisi saat-saat engkau harus pergi dari hadapanku. Nah, maka kemudian Tuhan membereskan pada saat itu juga, pada hari itu juga. Pada hari Adam berdosa, hari itu juga Adam itu mati kan? Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, ini kan hari Adam memakan. Jadi hari ini adalah hari kematian Adam. Tapi apa yang tertulis dalam Kejadian 3 ayat 15, justru sesuatu yang paradoks. Allah dalam tangisannya itu mengatakan demikian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Aku akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, kata tumit dalam bahasa Indonesia ini nggak kena mengena. Tapi kalau Anda membaca ini dalam bahasa asli Ibrani, ini adalah akef. Nah, akef itu tumit. Leluhur Israel, salah satunya itu ada yang bernama Yaakov. Nah, Yaakov itu artinya menumit. Jadi di sini nama Yakub sudah diucapkan Allah sejak di Taman Eden ribuan tahun sebelum Yakub itu lahir. Jadi ini adalah nubuat pertama, ada pemberes dosa dari rumpun tumit, dari keturunannya tumit, yaitu tumit itu kemudian bernama Israel. Jadi sang penebus dosa ini pastilah datang dari bangsa Israel. Maka ilustrasi ini adalah sesuatu yang sangat cocok dengan apa yang ditulis dalam Kejadian 3 ayat 15 bahwa ada keturunan dari si perempuan itu. Keturunan perempuan ini akan melahirkan keturunan yang akan meremukkan kepala ular, tetapi dia sendiri remuk, si tumit itu remuk. Remuk apanya? Tubuhnya. Dan itu sebagai pembayaran dari dosa yang dilakukan oleh manusia. Nah, jadi ini adalah esensi dari Kejadian 3 ayat 15 yang dimana nama Akef, yaitu Yaakov, sudah disebut Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 15 dan betullah nanti bahwa nanti dari Adam lahir Set, dari Set lahir Nuh, dari Nuh lahir Abraham, dari Abraham dari istrinya Sarah lahir Ishak, dari Ishak lahir Yakub. Nah, inilah si tumit yang disebut dalam Kejadian 3 ayat 15. Maka tidak salah kalau Bapak Gereja Irenaeus
yang adalah murid dari Polikarpus, yang adalah murid dari Rasul Yohanes. Irenaeus ini adalah generasi ketiga dari para rasul. Dia menyatakan bahwa Kejadian 3 ayat 15 adalah proto-evangelium, berita Injil yang pertama, berita sukacita yang pertama. Nah, bukan kebetulan dan ini sungguh menggetarkan hati. Ternyata apa yang ditafsirkan oleh Bapak Gereja Irenaeus menyebut Kejadian 3 ayat 15 sebagai proto-evangelium. Berita sukacita yang pertama, berita Injil yang pertama, disebut pula dalam kepercayaan orang Yahudi, dalam tulisan dari Jonathan Ben Uziel, dalam Targum Jonathan yang dia tulis untuk Kejadian 3 ayat 15. Dia menyebutkan nama Malcha Mesiha. Nah, Jonathan Ben Uziel ini adalah scholar terbaik, murid terbaik dari Beit Hillel, sekolah kerabian, yang umurnya itu kira-kira sepantaran dengan Yesus, dan dia menerjemahkan tanah Ibrani ke dalam Targum Jonathan, yaitu penerjemahan Ibrani ke dalam bahasa Aram, yang dimana khusus Kejadian 3 ayat 15 ini, dia menambahkan kata Malcha Mesiha yang merujuk bahwa Kejadian 3 ayat 15 itu adalah nubuat pertama akan hadirnya Sang Raja Mesias yang menjadi obat medisin dari sakit yang disebabkan oleh manusia pertama, yaitu apa? Dosa mula-mula. Jadi baik Kristen maupun Yahudi memandang Kejadian 3 ayat 15 ini sebagai proto-evangelium, berita sukacita yang pertama, nubuat yang pertama untuk kehadiran Sang Mesias, dan orang Yahudi menyebutnya sebagai Hatikva Lamasya, harapan akan hadirnya Sang Mesias. Dan ketika Adam melihat ini, Adam mendengarkan semuanya itu dengan intelektualnya yang luar biasa. Adam ini pintar sekali. Adam adalah seorang filsuf yang pertama karena Adam diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dia adalah makhluk yang sangat cerdas. Ketika Adam berdosa, kutukan tidak diberikan kepada Adam, tetapi kutukan itu diberikan kepada Adamah. Nah, Adamah ini adalah bahasa Ibrani untuk tanah. Jadi Adam yang berdosa, yang dikutuk tanah. Dasarnya dari mana ini? Nah, Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, firman-Nya kepada manusia laki-laki, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Ketika Tuhan mengatakan terkutuklah tanah, Tuhan mengatakan arura ha Adamah. Nah, Adam itu diciptakan dari Adamah. Nah, jadi media yang dimana Adam itu diciptakan, itulah yang dikutuk Allah. Adam yang berdosa, tapi yang dikutuk adalah Adamah. Sekali lagi, Adam ini berpikir luar biasa. Kenapa kok yang dikutuk adalah tanah? Kenapa bukan aku, Adam? Tapi yang dikutuk adalah Adamah. Anda harus ingat, pada Kejadian 3 ayat 15 ini menarik sekali. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Anda perhatikan, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, engkau akan kembali menjadi debu. Jadi setelah Tuhan mengutuk tanah, kemudian Tuhan mengatakan kepada Adam, kamu itu dari tanah itu loh. Tanah itu sudah aku kutuk. Nah, itulah sebabnya manusia kemudian, keturunan Adam, itu umurnya menjadi pendek, lama-lama bisa menjadi tua, lama-lama bisa mati, ada sakit penyakit. Karena dari unsur fana ini, yaitu tanah, unsur fana ini mendapat kutukan dari Tuhan. Tapi ada yang tidak dikutuk. Karena manusia itu terdiri dari dua unsur. Anda harus ingat Kejadian 2 ayat 7. Yang dimana Tuhan itu membentuk manusia dari debu. Debu tanah. Ya. Afar min ha'adamah. Jadi manusia itu dibentuk dari afar min ha'adamah. Nah,
Ternyata bukan cuman dari afar min ha'adama, bukan debu yang dari tanah saja. Ada unsur kedua. Unsur keduanya adalah nishmat chaim. Nafas kehidupan yang Tuhan hembuskan ke dalam hidung Adam. Nah, jadi unsur yang dari Tuhan ini yang dihembuskan ke dalam hidung Adam ini, inilah yang dibuat Tuhan jangan sampai ini mati. Maka harus ada kematian pengganti. Nah, jadi unsur fananya itulah yang dikutuk. Maka manusia bisa sakit, manusia bisa menjadi tua, manusia bisa pendek umurnya. Karena manusia yang dari afar min ha'adama, adamahnya, tanahnya itulah yang dikutuk oleh Tuhan. Tapi ada satu yang masih diselamatkan oleh Tuhan, yaitu apa? Unsur dari dirinya sendiri, yaitu apa? Roh yang darinya. Maka ada satu midras terbaik yang ditulis oleh seorang yang luar biasa bijaksana. Seorang filsuf yang terbesar pada zamannya. Dia adalah Raja Salomo. Dan ini adalah merupakan keterangan dari Kejadian pasal 3 ayat 17-19 dan juga Kejadian 2 ayat 7 yang dimana manusia diciptakan dari dua unsur. Nah, di sini dalam hikmatnya Salomo mengatakan demikian. Pengkhotbah 12 ayat 7. Debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh buah yang dihembuskan Allah tadi kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Nah, ruah inilah yang diselamatkan oleh Allah. Jangan sampai ini mendapat kematian kekal. Kalau unsur fananya ya biar saja. Karena memang toh unsur tanah itu adalah unsur fana. Tetapi roh kita kembali kepada Tuhan. Seperti yang dijelaskan oleh Raja Salomo dalam Pengkhotbah 2 ayat 17. Jadi ini bukan sekedar karang-karangan Salomo. Ini ada dasarnya. Dasarnya dari mana? Dasarnya dari kitab Taurat yang ditulis oleh Musa. Kejadian 2 ayat 17. Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 3 ayat 17 sampai Kejadian 3 ayat 19. Ada dasarnya dalam kitab Torah. Nah, jadi inilah kemudian Adam ini, Adam adalah orang yang sangat pintar luar biasa. Loh, di hari kematianku, Kejadian 3 ayat 15, Tuhan mengaruniakan akan ada keturunan dari si perempuan itu. Tuhan memberikan nubuat akan ada keturunan. Bagaimana mungkin di hari kematianku aku akan memiliki keturunan? Maka Adam berkata, berarti ini ada harapan kehidupan. Juga kemudian yang dikutuk bukan Adam, tetapi Adamah. Unsur fana dari dirinya. Nah, dia tahu sekali berarti ada harapan kehidupan. Maka kemudian Adam ini dengan imannya, jadi kalau Anda tanya saya, siapa orang yang beriman yang pertama? Apakah Habel? Bukan. Justru bapaknya Habel. Ya. Bapaknya Habel yaitu Adam yang kemudian nanti mengajarkan kepada Habel iman yang benar. Jadi Adam ini adalah orang yang beriman karena dia tahu bahwa dia mendapatkan harapan kehidupan. Bahwa dia tahu bahwa dia tidak dikutuk oleh Tuhan, tapi yang dikutuk adalah tanah. Maka kemudian dia mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan memberi nama kepada istrinya yaitu Chava, yaitu Hawa, ya karena Hawa ini adalah serapan dari bahasa Arab, bahasa Ibraninya yaitu Chava. Dari kata Chai, ya. Karena Chava ini adalah orang yang menjadi ibu bagi semua yang hidup. Nah, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu dari semua yang hidup. Vayikra ha-Adam isto Chava kihi hayata em kol hai. Karena dia menjadi ibu dari semua yang hidup. Jadi nama Hawa adalah cerminan dari iman dari Adam. Jadi Alkitab adalah Injil salib. Apakah hanya di Perjanjian Baru saja? Bukan. Justru berita tentang salib itu sudah diberitakan oleh Tuhan sejak kitab Kejadian pasal 3. Ketika
manusia itu jatuh di dalam dosa. Bahwa di Taman Eden ada tukar guling kematian. Pada hari engkau memakannya Adam, kamu pasti mati. Tapi Adam nggak mati. Karena kenapa kok Adam nggak mati? Ada tukar guling kematian. Itu adalah dasar dari ibadah sakramental dari orang-orang Yahudi yang ditulis dalam Kejadian 3 ayat 21. Jadi ini adalah muasal dari ibadah sakramental, ibadah yang memberikan korban. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Dan ini merupakan satu tipologi atau lambang tukar guling kematian. Ada oknum yang nggak berdosa disuruh mati, dibunuh oleh Tuhan, dan kemudian diambil kulitnya dipakaikan sebagai pakaian bagi Adam dan istrinya. Anda tahu, respon ini keluar setelah Adam memberikan nama kepada istrinya. Oh, aku diberi kesempatan untuk hidup oleh Tuhan. Maka aku memberikan nama istriku Hawa. Karena dari istriku nanti akan ada harapan kehidupan. Jadi Anda lihat di sini. Ketika Adam memberikan responnya, pengucapan syukur kepada Tuhan, Tuhan memberikan belas kasihannya, yaitu memberikan tukar guling kematian yang pertama. Dan ini merupakan lambang yang pertama, kematian Kristus yang nanti digenapi pada perjanjian baru. Jadi ini adalah seperti yang ditulis dalam Yesaya 43 ayat 11. Bahwa Sang Penyelamat sejak pada mulanya, sejak di Taman Eden itu adalah Allah sendiri. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat lain selain daripadaku. Anohi Adonai, ve'en mi baladai Mosia. Gak ada juru selamat selain lainnya daripadaku. Hanya aku saja. Jadi itulah pakaian keselamatan Kejadian 3 ayat 26 yang disebut dalam Yesaya 61 ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku. Ini merujuk kepada apa yang terjadi sejak di Taman Eden, bahwa pemberian korban orang-orang Israel adalah merupakan pakaian keselamatan. Dan itulah dasar dari ibadah sakramental orang Israel. Cara bebas dari mati, ada oknum yang mati dibayar mati. Jadi walaupun Adam sudah pakai pakaian dari daun, tetap Tuhan nggak berkenan karena tidak ada pengganti nyawa. Upah dosa adalah mati, maka darah itu sebagai lambang dari nyawa itu, kemudian Tuhan harus membunuh oknum lain yang tidak berdosa demi menutupi dosanya Adam. Dan konfirmasi ibadah sakramental ini kemudian dikonfirmasi pada zamannya Habel, yang dimana Tuhan berkenan pada persembahannya Habel yang menggunakan darah. Tuhan nggak berkenan pada persembahannya Kain karena tidak mengandung darah. Dan kemudian pada zamannya Nuh itu pun juga memberikan korban berdarah. Nah, ini juga konfirmasi ibadah sakramental. Dan kemudian pada zamannya Abraham ada persembahan korban darah. Ishak yang seharusnya mati diganti oleh anak domba yang darinya, karena Tuhan tidak menghendaki korban manusia tetapi Dia sendiri yang harus datang nanti. Jadi alegori-alegori yang didemonstrasikan berkali-kali di Perjanjian Lama itu seperti cek mundur yang harus dilunasi. Adam berdosa, ada binatang yang mati, Tuhan teken cek mundur. Nuh berdosa, kemudian Tuhan teken cek mundur dengan pemberian korban yang diberikan oleh Nuh tadi. Abraham berdosa, Abraham memberikan korban, Tuhan teken cek mundur. Daud berdosa, Daud memberikan korban, Tuhan memberikan cek mundur. Sampai nanti dilakukan berkali-kali sepanjang Perjanjian Lama dan dilunasi oleh Tuhan sendiri. Nah, yang namanya cek mundur pada akhirnya kan harus dilunasi. Disitulah Tuhan datang harus mati di kayu salib sebagai penggenap atau pembayaran yang lunas bagi cek mundur yang sudah diteken Tuhan sepanjang Perjanjian Lama. Nah, inilah Tuhan. Ketika Tuhan itu menghukum,
itu karena manusia yang jatuh ke dalam dosa, dan saat itu Tuhan justru menangis. Adam, di mana kamu? Kalau aku harus menghukum engkau keluar dari Taman Eden, karena mataku melihat Ain, manusia yang jatuh. Nah, kata menghukum dalam bahasa Ibrani itu anas. Karena mata Tuhan melihat manusia yang jatuh, dan ketika Tuhan ini harus menghukum manusia itu, dia naham, dia bersedih. Dan disinilah letak perceraian itu. Manusia yang tidak dapat bersekutu kembali seperti sedia kala, manusia harus diceraikan di Taman Eden. Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan mengusir. Nah, mengusir itu syalah dari Taman Eden. Kata syalah ini artinya menceraikan. Jadi saya boleh menerjemahkan dengan ini. Lalu Tuhan menceraikan dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Kemudian ayat 24. Dan dia menghalau bahasa Ibraninya garesh, vayi garesh. Nah, garesh itu juga menceraikan. Lalu ia menceraikan manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Supaya apa? Supaya dalam keberdosaannya Adam jangan makan buah dari pohon kehidupan itu, supaya jangan dosanya itu nanti jadi kekal, nggak ada pengganti dosanya. Nah, siapa sang pengganti dosa itu diceritakan oleh Rasul Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan Allah ini adalah Allah sang pencipta, ditulis dalam Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi, dan segala yang telah dijadikan. Jadi Allah itu, sang firman itu, dia adalah sang pencipta. Dan kita loncat pada ayat yang ke-14. Yang dimana dalam mindset orang Ibrani, ini adalah seperti Rasul Yohanes itu mengatakan bahwa Tuhan itu sekarang sedang bersyekinah, sedang bertabernakel di antara kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam. Nah, bahasa Indonesia kata diam, just diam, biasa saja. Nah, tapi kalau kata ini dibaca dalam bahasa Yunani itu eskenosen. Nah, kata eskenosen itu berasal dari kata skeno. Skeno itu artinya kemah. Nah, kemah dalam bahasa Ibrani itu mishkan. Nah, kata mishkan ini kemudian membentuk kata shekinah. Nah, jadi firman itu telah menjadi manusia dan bersyekinah di antara kita. Jadi kalau ayat ini kita baca dalam mindsetnya orang Ibrani, vayishkon di sini, kata diam itu, firman itu telah menjadi manusia dan bersyekinah di antara kita dan bertabernakel di antara kita. Dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, bagi orang Yahudi, dalam setiap ibadah yang ditunggu itu apa sih? Shekinah. Kehadiran Allah di kemah, di tabernakel. Dan itu merujuk kepada perkenan Allah kepada korban-korban yang diberikan oleh manusia kepada Tuhan. Nah, jadi apa yang dimaksud korbannya Kristus di kayu salib itu? Korban Kristus di kayu salib bukan kematian martir, mati demi kebenaran, bukan. Tetapi kematian di atas kayu salib itu adalah kematian korban, bahwa upah dosa yang adalah mati dibayar oleh kematian Kristus. Jadi pengampunan itu adalah identik dengan menghisap konsekuensi mati itu. Nah, alegori ini sering saya berikan. Jadi alegorinya seperti saya adalah seorang yang dihutangi oleh saudara saya. Saudara saya hutang 10 juta, katanya mau bikin usaha. Jadi saya kasih hutang 10 juta. Oke. Bikin usaha yang baru, tapi ternyata usahanya itu malah bangkrut. Tahun pertama, tahun ketiga, tahun keempat, semuanya jadi habis. Kemudian saya mencoba untuk nagih. Mana dong utangmu? Tapi saya melihat ketika saya menagih itu, saya melihat dia jatuh miskin dan hampir tidak mungkin dia dapat membayarnya. Maka karena saya
berbelas kasihan, kemudian saya mengatakan hutangmu sudah diampuni. Hutangmu sudah dilunasi. Ketika saya mengatakan hutangmu sudah diampuni, itu identik saya menghisap kerugian 10 juta itu untuk saya sendiri. Tidak saya bebankan kepada si penghutang tadi. Demikian pula Tuhan. Ketika Tuhan mengampuni dosa kita, nggak gampang-gampang mengampuni dosa di mulut saja, tapi Tuhan terikat dengan hukumnya sendiri. Bahwa upah dosa adalah mati. Mati harus dibayar mati. Karena Tuhan yang mengampuni dosa itu, maka dia sendiri yang menghisap konsekuensi kematian itu. Maka kematian Yesus itu adalah korban, adalah harga mendekat yang mendekatkan kembali manusia kepada Tuhan. Bahwa Adam awal ini yang menjadikan manusia berdosa. Dia menyerah kepada dosa. Godaan. Dia berusaha ingin seperti Tuhan. Dia telanjang dan kemudian menerima pakaian. Dan di perjanjian baru itu semua digenapi oleh Allah yang inkarnasi. Adam yang menyerah kepada dosa. Adam yang akhir mengalahkan godaan. Adam awal ingin seperti Tuhan. Adam akhir Tuhan menjadi manusia. Dan kemudian Adam yang awal menelan kematian dari pohon. Adam yang akhir menelan kematian di pohon, di kayu. Dia tergantung di kayu itu. Adam yang awal menyalahkan mempelainya. Adam yang akhir menerima kesalahan yang dilakukan oleh mempelainya. Gereja adalah mempelai Kristus. Kemudian Adam yang awal mendapatkan semak duri untuk mendapatkan rezekinya. Dan Adam yang akhir mengenakan mahkota duri. Dan di sini Alkitab mengatakan bahwa hanya Tuhan yang menghisap konsekuensi kematian akibat dosa itu, maka Allah disebut sebagai Allah Sang Penebus. Seperti yang ditulis dalam Efesus 1 ayat 7-8, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Itulah sebabnya Rasul Yohanes mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 15, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Karena binasa itu, kematian itu sudah dihisap sendiri oleh Allah yang inkarnasi di kayu salib. Itulah yang disebut oleh Rabi Saul dalam 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Nah, unsur roh yang dari Tuhan ini, itulah yang diselamatkan oleh Tuhan. Nah, unsur raganya dibiarkan fana berlalu. Dan kita nanti bersama-sama mendapatkan suatu perjamuan yang khusus dengan Tuhan. Seperti yang Tuhan katakan dalam Matius 26 ayat 28. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah sebagai alat pengampunan dosa. Ada banyak sekali di perjanjian baru. Anda pasti sudah tahu ini semua. Dan inilah kenapa Tuhan Yesus di kayu salib mengatakan, tetelestai itu sudah dilunasi. Nah, kata tetelestai itu kan bahasa Yunani. Anda bisa bayangkan bagaimana Yesus orang Yahudi mengucapkan tetelestai ini. Dalam terjemahan Elias Hatter menerjemahkan kata tetelestai itu dengan nislam. Nah, nislam itu adalah bentuk pasif dari kata shalom. Itu sudah diperdamaikan. Itu sudah dilunasi, karena kata shalom dalam bentuk PL itu juga dalam artian melunasi. Jadi dia sudah melunasi, dan ini adalah ucapan kemenangan. Tuhan sudah membuat itu shalom, sudah membuat itu selesai, sudah membuat itu lunas. Karena kata shalom itu di samping berarti peace, berarti pula completeness, maka diterjemahkan dengan it is finished, kan, tetelestai. Dan itu juga berarti paid in full, dalam artian melunasi. Nislam, tetelestai, sudah dilunasi, sudah diperdamaikan.
hutang dosa yang upahnya mati itu, maka seperti yang dituliskan dalam Yohanes 1 ayat 29, ucapan dari Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Apa yang terjadi ketika Yesus mati? Tabir bait suci terbelah dan terjadi gempa bumi seperti yang ditulis dalam Matius 27 ayat 50-51. Kenapa? Kok sampai tabirnya itu terbelah? Berarti di sini tidak ada lagi sekat-sekat ruang kudus dan ruang maha kudus yang dimana hanya imam besar saja yang boleh masuk ke ruang maha kudus karena Yesus sang imam besar sudah membawa darahnya sendiri. Dan itu untuk melunasi dosa kita. Semuanya orang-orang di dunia ini. Dan maka terjadilah tanda tabir bait suci yang terbelah. Nah, kalau sudah demikian, perlukah bait suci yang ada di Yerusalem? Maka Anda tahu, karena semuanya sudah dilengkapi oleh Tuhan Yesus dengan perkataan tetelestai. Nislam, apakah orang Kristen wajib berkorban? Nah, orang Kristen nggak wajib berkorban karena korban harga mendekat itu sudah dilunasi dengan darah Sang Kristus. Nah, itulah sebabnya nanti pada tahun 70 Masehi atas perkenan Tuhan, bait Allah itu dibiarkan runtuh. Kenapa? Karena sudah selesai. Tetelestai. Nislam. Tidak perlu lagi ada bait Allah. Karena Tuhan Yesus yang sudah menggenapi itu semua. Dan sekarang hanya ada sisa tembok, yaitu tembok yang mungkin hanya sebagai pagar saja, tetapi bait sucinya sendiri itu tidak ada satupun batu yang tersisa. Dan ini dikenal sebagai tembok barat. Hakotel Hama Aravi atau orang Kristen itu menyebutnya dengan tembok ratapan. Nah, untuk itu nggak perlu lagi ada bait Allah lagi di Yerusalem. Nah, sekarang korban apa yang masih bisa dilaksanakan? Yaitu korban puji-pujian seperti yang ditulis dalam Mazmur 141 ayat 1-2 bahwa tangan yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang, dan Ibrani 13 ayat 15-16 mengatakan itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik. Nah, berbuat baik ini juga sebagai korban. Dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian itu sungguh berkenan di hati Tuhan sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan korban dalam konteks inilah yang masih boleh dilakukan oleh orang Kristen, dan ini pun juga dilakukan oleh saudara kita golongan Yahudi Rabbinik. Jadi sudah selesai apa yang kita bahas hari ini. Apakah korban masih relevan bagi orang Kristen dalam konteks Mazmur 141 dan Ibrani pasal 13 masih dilakukan, yaitu korban ucapan syukur, perbuatan baik, sedekah, itu adalah korban yang dikenan Allah. Baik, saya serahkan kepada Pak Riko. Pemaparannya sudah selesai. Baik, terima kasih banyak Ibu Rita Wahyu atas pemaparan materinya, dan sekarang kita masuk ke, mungkin ada yang dari Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan kepada Ibu Rita Wahyu, kami persilahkan. Silakan. Bila ada yang kesulitan untuk meng-unmute, bisa raise hand biar kami bantu dari sini. Ini ada satu pertanyaan Ibu dari Bapak Kastioluji. Shalom, bagaimana tanggapan Ibu Rita terkait tipologis Maria sebagai Hawa baru? Terima kasih. Oke. Ya. Maria sebagai Hawa baru itu bukan mitologi, tapi itu sebagai pengenapan. Karena ketidaktaatan Hawa di Taman Eden digenapi dengan ketaatan Hawa pada perjanjian baru. Gak gampang jadi Maria. Ya, Anda bisa bayangkan dalam keadaan pertunangannya dengan Yusuf, Maria harus hamil. Dan dia menerima tugas ini, ya. Dan dia tidak takut untuk konsekuensi
hamil di luar nikah. Dan dia menerima tugas itu. Dan dia menyatakan, aku ini hamba Allah dan terjadilah apa yang harus terjadi padaku. Dan sebagai seorang yang mengemban dari tugas itu, Maria menunjukkan ketaatannya. Nah, Tuhan tidak membiarkan Maria itu akan menderita sendirian. Ya, Tuhan memberikan jalan keluar. Anda tahu kalau seorang yang hamil di luar nikah, dia akan dianggap apa? Dia akan dianggap berzina. Nah, apa konsekuensinya dari dosa perzinahan? Hukuman mati. Jadi nggak gampang jadi Maria. Dia menghadapi konsekuensi hukuman mati. Tapi Tuhan memberikan jalan yang sangat indah. Yaitu Tuhan memberikan hati yang lembut bagi Yusuf dengan hadirnya sang malaikat itu yang dimana Yusuf itu hendak diam-diam menceraikan Maria. Nah, pada zaman itu, pada tradisinya orang Yahudi, ikatan pertunangan itu sama eratnya dengan ikatan pernikahan. Nah, jadi kalau putus itu pakai surat cerai. Nah, tapi kalau cerai ini juga membahayakan Maria. Maria tetap akan mengalami konsekuensi hukuman mati. Nah, saat itu Anda bisa membayangkan Tuhan dapat menggerakkan seorang emperor, seorang kaisar yang menguasai separuh dari bumi ini. Dia adalah Kaisar Agustus. Dia mengadakan sensus. Dan Yusuf ini adalah keturunan Daud. Maria pun keturunan Daud. Kalau kita membaca silsilah dari Matius dan Lukas, ada 2 silsilah, dua-duanya keturunan Daud. Maka Maria dan Yusuf ini harus kembali ke kampung asalnya. Kampung asalnya ada di mana? Ada di Bethlehem. Maka 2 orang ini harus mengadakan perjalanan dari Nazaret, nyebrang ke Sungai Yordan, ke selatan, nyebrang lagi ke Sungai Yordan lagi, dan kemudian dia disuruh mampir ke rumahnya Elizabeth. Nah, bagaimana reaksi Elizabeth ketika melihat Maria itu datang? Elizabeth melonjak ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Bahkan bayinya pun ikut melonjak. Elizabeth mengatakan, bagaimana mungkin ibu dari Tuhanku datang mengunjungi aku. Jadi di dalam kepenuhan Roh Kudus, Elizabeth melihat kandungan Maria sebagai suatu hal yang sangat luar biasa, suatu pemenuhan dari nubuat hadirnya Sang Mesias. Nah, dari situlah kemudian kita dapat melihat bahwa Elizabeth yang bersuamikan Zakaria. Nah, Zakaria itu siapa sih? Zakaria adalah seorang imam di Yerusalem. Seorang imam itu memiliki kuasa untuk menikahkan. Jadi walaupun tidak ada tulisannya di Alkitab, dapat kita perkirakan bahwa pasangan kudus ini kemudian dinikahkan oleh Zakaria, suami dari Elizabeth, dan mereka melihat bahwa kandungan Maria itu bukan aib, tetapi Allah yang inkarnasi. Anda bisa bayangkan, Obed Edom pada perjanjian lama itu pernah dititipi oleh Daud selama 3 bulan, tabut suci ya, selama 3 bulan, dan rumah dari Obed Edom itu diberkati. Tabut suci itu memberkati rumah dari Obed Edom. Itu cuman benda mati loh. Nah, Anda bisa membayangkan apa yang terjadi pada perempuan Maria ini. Maka kalau dia dikatakan sebagai perawan suci, itu betul. Anda bisa bayangkan. Di perut Maria dihinggapi Allah yang inkarnasi, Allah yang kudus, ada di dalam rahimnya selama 9 bulan. Kalau Obed Edom cuma 3 bulan dititipi benda mati,
menjadi penuh berkat. Bagaimana dengan Maria yang ada janin dari Allah yang inkarnasi itu? Maka Allah yang inkarnasi ini menguduskan seluruh tubuh dari Maria itu. Itulah sebabnya suaminya Yusuf tidak dapat menjangkau dari perempuan yang suci yang di dalam kandungannya ini ada Allah yang inkarnasi. Maka jika Maria dikatakan sebagai Hawa baru itu bukan mitos. Penyebutan Maria sebagai Bunda Allah itu juga hal yang berkaitan dengan Yesus sendiri. Karena Yesus tidak pernah bukan Allah. Ketika dia ada di dalam perut Maria sebagai janin dan lahir sebagai bayi, Yesus tidak pernah bukan Allah. Jadi penyebutan Maria Bunda Allah pada akhirnya mengkonfirmasi gelar Yesus Kristus yang memang dia tidak pernah bukan Allah. Jadi itu semua bukan mitos. Orang-orang yang non-Katolik perlu memahami ini. Jadi penyebutan Bunda Allah itu bukan penyebutan yang mengada-ada, walaupun penyebutan ini berasal dari pemberian gelar yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja. Itu. Pak Riko, silakan. Terima kasih Bu Rita. Bagaimana dengan Bapak Kastio? Apakah sudah puas dengan jawaban dari yang kita? bertanya apakah jelas? Baik. Sepertinya sudah jelas Ibu Rita, dan kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Di sini tertulis di kolom chat. Kejadian 3 ayat 17, dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dan di ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Apakah menurut Ibu Rita hidup susah dan sulit yang akan dihadapi Adam selanjutnya bukan konsekuensi dari keberdosaan itu? Mohon penjelasannya Ibu Rita. Ya. Nah, Anda tahu pada Kejadian 3 ayat 17 Anda harus membaca bahwa yang dikutuk oleh Tuhan adalah tanah. Terkutuklah tanah. Arura ha'adamah. Barulah kemudian dengan berpeluh engkau akan mencari rezekimu karena tanah yang sudah terkutuk. Maka harus dicari dengan berpeluh. Kemudian unsur Adam yang raga ini berasal dari tanah. Yang dimana tanah itu dikutuk pada Kejadian 3 ayat 17. Itulah sebabnya di kemudian hari umur manusia menjadi semakin pendek. Umur Adam 930. Umur Metusyalah 968. Kemudian umurnya Nuh 950. Umurnya Musa 120 tahun. Umurnya Daud 70 tahun. Makin pendek, makin pendek. Kenapa? Karena unsur tanah yang ada di tubuh Adam ini makin menyusut, makin menyusut, makin menyusut. Adam bisa hidup lama. Manusia-manusia generasi awal umurnya panjang-panjang. Kenapa? Karena mereka memiliki gen dari Adam yang diciptakan Allah secara sempurna. Tapi bagaimanapun karena ada pengutukan dari tanah ini kepada tanah ini, yang dimana tanah adalah unsur ragawi manusia, maka sakit penyakit, kecapean, harus berpeluh cari rezeki, harus bersusah-susah mencari sesuap nasi, semuanya adalah konsekuensi dari dosa itu. Nah, tapi manusia memiliki dua unsur. Unsur kedua adalah nismat hayim, nafas hidup yang dari Tuhan. Dan itulah yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan oleh iman kepada Yesus Kristus Allah yang inkarnasi, Kejadian Yohanes 3 ayat 16 menyatakan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Itu. Pak Riko? Ya, Ibu, lalu selanjutnya dari Bapak Homan, bolehkah kutukan pada Adam itu disebut kutukan tidak langsung, Ibu? Kutukan tidak langsung, ya bisa dikatakan sebagai kutukan tidak langsung karena seharusnya Adam itu yang dikutukkan. Makanya Adam mengucap syukur, harusnya aku yang dikutuk. Tapi yang dikutuk tanah.
tapi aku diberi kesempatan untuk mendapatkan keturunan. Maka dia menamai istrinya Hawa. Jadi itu adalah kutukan yang tidak langsung, bisa ditafsirkan demikian. Boleh. Terima kasih Bu Rita Wahyu atas penjelasannya. Bagaimana Bapak Hotman? Apakah sudah baik? Terima kasih kata Bapak Hotman Ibu atas Oke, Pak Hotman, penjelasannya. terima kasih pertanyaannya. Sangat bagus sekali. Di antara Bapak Ibu yang lainnya, apakah masih ada yang menyampaikan pertanyaan ataupun Silakan komentar bertanya. mengenai tema yang berkait? Bapak Jaberkat Purba, apakah yang ada yang disampaikan, Pak? Oh, belum, baik. Oh ya, ini dari Bapak Kastio lagi, Bu. Ya. Apa kerusakan kodrat manusia itu sementara atau kekal, total depravity sifatnya? Oke, total depravity. Nah, kalau total depravity itu kan ketidakmampuan untuk berbuat baik. Nah, kalau kita membaca Mika 6 ayat 8. Coba dibacakan. Mika 6 ayat 8. Kita bacakan, Ibu. Ya, oke. Mika 6 ayat 8, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi ini, Mika 6 ayat 8 adalah dasar yang dimana manusia, semua manusia, sebejat-bejatnya manusia, dia memiliki hati nurani. Nah, hati nurani ini dalam bahasa Ibrani disebut dengan Yetzer Hatov, dorongan berbuat baik. Nah, manusia sama seperti tadi memiliki dua unsur. Ada dorongan berbuat jahat, Yetzer Hara, karena manusia yang memiliki sifat tabiat dosa turunan dari Adam, ya, punya Yetzer Hara, kecenderungan berbuat jahat, tapi manusia juga memiliki kecenderungan berbuat baik. Yetzer Hatov, hati nurani. Nah, hati nurani ini dimiliki oleh semua manusia. Bukan cuma orang Kristen, bukan cuma orang Yahudi, tapi juga dimiliki oleh orang Buddha, oleh orang Islam, oleh orang Hindu, oleh orang apapun, bahkan oleh orang ateis. Semua manusia itu diberi reserve oleh Tuhan, yaitu apa? Hati nurani. Seorang non-Kristen, dia tahu bagaimana cara berbuat adil. Seorang non-Kristen, dia tahu kok bagaimana cara mengasihi keluarganya. Seorang non-Kristen, dia tahu bagaimana bekerja yang baik, bekerja dengan jujur, mencintai kesetiaan, berlaku adil, hidup dengan rendah hati. Itu adalah reserve yang diberikan oleh Tuhan. Jadi, total depravity adalah pengajaran dari teolog barat abad ke-16. Anda harus ingat, itu adalah ajaran dari teolog barat abad ke-16. Sedangkan kekristenan itu ada pada awal Masehi. Jadi ajaran yang selang waktu selama 1.600 tahun yang katanya ada total depravity, sebenarnya ini nggak ada dasarnya. Kalau diperhadapkan dengan Mika 6 ayat 8, total depravity itu sangat tidak alkitabiah. Karena itu ajaran dari teolog Eropa abad 16, bukan dari ajaran para rasul, bukan ajaran dari Bapak Gereja, itu adalah ajaran dari teolog Eropa abad ke-16. Pak Riko. Baik, terima kasih Bu Rita atas penjelasannya. Lalu berikutnya Ibu ada dari Ibu Xianchang, mohon maaf bila salah pelafalannya. Ya, Ibu Xianchang, selamat sore. Mau tanya langsung silakan. Sudah mengirim chat ke saya sih, Oke, tapi bila ingin silakan. langsung. Baik. Apakah Yesus waktu di dunia sebagai manusia itu memiliki natur dosa juga, Ibu? Oke. Kita pernah melihat Yesus mengatakan, barang siapa yang dapat membuktikan aku berdosa? Di mana itu ayatnya? Sebentar saya cari ya.
Yesus Kristus itu tidak berdosa, ya. Dan dia itu sudah disebut kudus oleh malaikat Gabriel sejak Lukas 1 ayat 35. Saya bacakan ya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau sebab anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Jadi dia sudah kudus dan itu disebutkan oleh sang malaikat itu. Nah, ini juga seperti apa yang ditulis dalam pengakuan iman Nikea. Kadang-kadang kita kan sering membacakan itu. Ia dilahirkan, bukan dijadikan. Ia sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya, ia turun dari surga untuk kita manusia. Dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus. Dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Jadi berbeda dari apapun, siapapun, kelahiran Yesus itu sungguh kelahiran yang muatannya itu bukan berasal dari fisik dunia, karena dia lahir dari Roh Kudus. Dia tidak diciptakan dari debu dan tanah seperti Adam. Dia juga tidak dari tulang rusuk dunia seperti Hawa. Dia tidak membawa gen debu dari Adam yang sudah jatuh dalam dosa itu, bahkan gen dari ibunya. Yesus Kristus adalah Allah, the Holy One. Semua orang itu pernah jatuh di dalam dosa, tapi hanya Kristus saja yang nggak pernah jatuh dalam dosa, karena Yesus itu berbeda dengan gen debu yang dimiliki oleh Adam yang sudah tanahnya itu sudah dikutuk itu tadi kan. Nah, itulah sebab Yesus Kristus itu disebut sebagai yang kudus dari Allah. Siapa yang menyebut Yesus itu yang kudus dari Allah? Orang yang kerasukan setan justru. Lukas 4 ayat 33 sampai 34. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Dan ia berteriak dengan suara keras. Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Setan nih bilang Yesus adalah yang kudus dari Allah. Jadi setan juga tahu kalau Yesus itu kudus. Bukan cuma manusia saja yang dikasih tahu bahwa Yesus itu kudus. Setan juga tahu. Nah, ini kan luar biasa sekali. Dan bahkan roh jahat juga mengatakan engkaulah anak Allah. Nah, jadi Yesus adalah satu-satunya Adam yang akhir yang tidak memiliki gen debu dari Adam sehingga dia tidak jatuh dalam dosa. Nah, kalau Anda membaca dalam Yohanes 8 ayat 46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Dengan sangat pede, Yesus mengatakan, siapakah di antaramu yang dapat membuktikan aku berdosa? Enggak ada. Karena memang Yesus adalah Sang Kudus yang tidak memiliki gen debu dari Adam yang telah jatuh ke dalam dosa. Yesus tidak pernah berdosa, tapi dia juga pernah dicobai. Bedanya dengan Adam, dia tidak jatuh ke dalam dosa. Dia sama dengan kita. Dia juga pernah dicobai. Hanya saja dia tidak berbuat dosa. Itulah yang ditulis dalam Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Itu Bu Sianjang. Baik, terima Cukup kasih Bu jelas kan? Sinjang. Ya, sudah cukup jelas Ibu, kata Oke. Ibu Sinjang. Lalu pertanyaan berikutnya Ibu ada dari Bapak Awang Satyana. Ya. Apa yang terjadi dengan unsur Allah yang ada padanya
pada kematian tersebut sampai nanti kebangkitan terjadi. Oke. Pada Ya. saat kebangkitan, apakah hanya ada unsur Allahnya pada manusia itu? Bila Oke. manusia itu kemudian dihukum kekal pada penghakiman, apakah berarti unsur Allahnya itu yang dihukum? Terima kasih, Ibu Rita. Oke. Oke, kita sekarang membaca kembali apa yang dituliskan oleh Raja Salomo. Pengkhotbah 12 ayat 7. Debu kembali menjadi debu, menjadi tanah seperti semula. Dan roh ruah yang disembuskan Allah itu kembali kepada yang mengaruniakannya. Dalam unsur tubuh kita ada unsur fana, ada gen debu, dan gen debu ini akan menjadi kembali kepada tanah. Dan yang diselamatkan oleh Yesus adalah unsur yang darinya, yang dimana Allah itu mengaruniakannya, yaitu roh kita. Nah, roh kita inilah yang nanti akan bersama-sama dengan Yesus di langit baru dan bumi yang baru pada kehidupan yang kekal. Baik. Bagaimana Bapak Apakah sudah Awang Satyana? menjawab? Apakah cukup puas dengan penjelasan atau jawaban dari Ibu Rita Wahyu? Baik, belum ada respon Ibu. Dan di sini ada Ibu Abigail May. Kita anggap sudah cukup ya. Ada Ibu Abigail May yang resen. Silakan Ibu Abigail memberi informasi. Ibu Abi, silakan. Silakan Ibu. Selamat malam Ibu Rita. Malam. Ya, Bu. Mohon maaf saya nggak begitu mendengar karena di sini ya hujan deras. Oke. Jadi saya pakai headset. Korban yang sesungguhnya kan sudah diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib ya. Tapi kan kita ini jadi orang yang berhutang kan Bu. Kita kan jadi orang yang berhutang. Nah di perjanjian baru itu yang seperti Ibu sampaikan tadi, Ibrani 13, 15 sampai 16, bahwa kita harus senantiasa mempersembahkan korban syukur melalui ucapan bibir kita yang memuliakan namanya, kemudian berbuat baik dan memberi bantuan, kira-kira seperti itu. Nah ini persis sama seperti yang Ibu di awal katakan tadi mengenai makna korban yang berasal dari kata karak yang artinya datang mendekat. Itu Ibu juga menuliskan di situ bahwa arti karak itu adalah aksi yang aktif untuk dilakukan. Itu kan itu yang disampaikan juga seiring dengan disampaikan di Ibrani tadi, senantiasa mempersembahkan korban syukur. Nah ini bisa diartikan begini nggak Bu? Sebenarnya kita juga harga mendekat bagi umat perjanjian baru kita sekarang ini adalah artinya mempersembahkan hidup kita sebagai orang yang berhutang dan hidup menurut buah-buah roh, kira-kira begitu Bu. Terima kasih. Bisa diartikan demikian ya. Jadi kita tidak memberikan korban darah karena korban darah itu sudah selesai di kayu salib. Tetapi sebagai ucapan syukur kita dapat mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara memberikan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir kita yang memuji Tuhan, yang menyanyikan pujian, yang berdoa kepadanya. Dan yang ayat ke-16 itu, jangan lupa berbuat baik untuk memberi bantuan. Dan ini adalah sedekah. Dan itu menjadi korban yang mendekatkan diri sebagai ungkapan syukur kita, sebagai orang-orang yang sudah ditebus, mendekatkan diri dengan ucapan syukur itu dengan memberikan sedekah, memberi bantuan. Nah, kata sedekah, kata sedekah itu berasal dari kata sedek. Kata sedek itu berarti berbuat kebenaran. Nah, ini juga pernah diungkap oleh Yesus Kristus dalam Matius 5 ayat 20. Saya baca. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah,
ayat ini sebenarnya terjemahannya itu membuat menjadi bias. Bahasa aslinya itu menulis dikaiosune. Nah, dikaiosune itu juga kalau dibaca dalam bahasa Yunani pun masih artinya itu sulit sekali, sehingga para penerjemah Alkitab Perjanjian Baru ini agak sulit mengatakan kalau dikaiosune itu diartikan sebagai kebenaran, dikaiosune itu kan kebenaran. Itu kan jadi ini. Jadi kayak masa sih orang Farisi jadi lebih benar? Maka oleh penerjemah LAI itu diterjemahkan dengan hidup keagamaanmu. Tapi sebenarnya ini juga nggak betul. Kita harus melihat bagaimana kata dikaiosune itu dalam terjemahan Septuaginta itu digunakan. Ternyata di Septuaginta kata dikaiosune itu diterjemahkan dengan sedekah. Sedekah itu artinya berbuat baik, berbuat kebaikan, atau berbuat keadilan. Nah, bayangkan kata sedekah itu dalam bahasa Indonesia sedekah. Jadi kata sedekah adalah import dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, sedekah menjadi sedekah. Diartikan kita kalau sedekah itu memberikan santunan kepada orang miskin, kan? Nah, jadi memang demikianlah. Orang-orang Yahudi ketika dia melakukan perbuatan baik itu melakukan sedekah kepada orang-orang miskin. Nah, karena kata dikaiosune digunakan dalam artian sedekah, maka Matius 5 ayat 20 dapat kita terjemahkan demikian. Maka aku berkata kepadamu, jika sedekahmu tidak lebih benar daripada sedekahnya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Orang Yahudi itu kalau bayar sedekah, bayar zakat, itu ketat sekali. Nah, Yesus bilang, kamu kalau bayar zakat, kalau bayar sedekah, lebih pelit dari orang-orang Farisi. Malu-maluin gue aja lu. Jadi kamu harus berbuat baik, kamu harus memberikan bantuan kepada orang-orang lain sebagai sedekah. Sedekahmu nggak lebih baik daripada orang-orang Farisi itu. Kalau kamu sedekahmu nggak lebih baik dari mereka, kamu malu-maluin aku. Itu adalah arti kontekstual dari Matius 5 ayat 20. Nah, sedekah dalam artian korban yang berkaitan atau konteks Ibrani pasal 13 ayat 15 sampai 16, inilah yang masih kita lakukan. Ibu Abi, terima kasih pertanyaannya. Sudah menjawab? Bagaimana Ibu? Ya, baik. Sepertinya sudah cukup puas Ibu. Lalu mungkin ini pertanyaan terakhir ya Ibu, sebelum kita tutup persekutuan kita pada malam hari ini, yaitu dari Bapak Wijonarko, karena tadi menyinggung tentang sedekah, penjelasan Ibu. Pertanyaan dari Bapak Wijonarko, apakah uang itu bisa dikatakan sebagai kurban, persembahan kepada Tuhan? Oke. Nah, kita sekarang mungkin. Ya, persembahan uang kalau dalam konteks Ibrani pasal 13 tadi adalah dalam memberikan bantuan. Tuhan nggak perlu uang, tapi gereja perlu biaya untuk dibiayai. Maka persembahan kita berupa uang kepada gereja adalah satu persembahan untuk membiayai pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh para pelayannya. Jadi dalam konteks Ibrani pasal 13 ini bisa kita artikan dalam konteks ini, Pak Riko. Baik, terima kasih bertuah atas penjelasan. Bagaimana Pak Wijonarko? Pak Wijonarko, cukupkah? Bila cukup, kita akan menutup persekutuan kita pada malam hari ini. Dan terima kasih banyak kepada Ibu Rita Wahyu karena sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan materi dan juga firman Tuhan pada kita semua, dan Bapak Ibu juga yang masih bergabung bersama kami sampai detik ini, dan juga Bapak Ibu yang tadi yang mungkin sudah banyak beberapa yang keluar Ibu karena ada kesibukan lainnya dari yang harus dilakukan oleh peserta tadi. Ya, kami mengucapkan terima kasih, dan sebelum menutup kita dalam doa, tetap menjaga kesehatan kita karena
itu sangat penting akhir-akhir ini, walaupun sudah agak longgar, tapi juga masih butuh untuk menetapkan atau menerapkan prokes untuk keseharian kita. Dan untuk dalam doa, minta dengan kasih Ibu Siencang, ada keberatan untuk dalam doa. Ibu Siencang, silakan. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat Ibu Rita yang sudah memberikan pemaparan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah apa yang kami terima pada hari ini bukan hanya sekedar Tuhan jadi pengetahuan kami di otak, tapi kami Tuhan dengan apa yang kami terima, kami sungguh-sungguh Tuhan terus mengenal Engkau semakin dalam, terus bertumbuh di dalam Engkau, dan terus mengalami transformasi hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga Tuhan hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan Engkau sebagai persembahan yang kudus dan tak bercacat celah di hadapan Engkau. Makasih Tuhan, kami berdoa buat Ibu Rita, Tuhan Kau sendiri akan terus memberkati kehidupan Ibu Rita, Kau sendiri akan terus pakai dia menjadi saluran berkat untuk terus menyuarakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga Tuhan lebih banyak lagi orang-orang boleh mengenal sang kebenaran itu Tuhan. Berkati kesehatan Ibu Rita, jaga dan pelihara dia Tuhan, Kau sendiri akan terus tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu akan terus menyertai dia sempurna dalam kehidupannya. Berkati Tuhan kehidupannya, apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan, semua benih-benih yang dia tabur Tuhan, kami percaya itu tidak pernah akan sia-sia, itu akan terus membuahkan hasil untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya akan banyak orang-orang akan dibangkitkan, akan banyak orang-orang akan dididik Tuhan untuk terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang pada hari ini hadir Tuhan, kami percaya kami mendengar akan benih firman yang ditabur, itu tidak pernah akan kembali ke sia-sia, itu akan terus menjadi benih yang bergerak, yang hidup, yang bertumbuh di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami akan terus memuliakan nama Engkau, menjadi perkenanan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan malam hari ini semua aktivitas kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Rita. Sama-sama. Terima kasih Pak Riko. Semuanya yang sudah Tuhan hadir. memberkati. Ada
gereja.